Jadi maksud kami di Demokrat itu, kami setuju, sangat setuju soal IKN. Bahkan kita menyetujui undang-undang itu. Tapi kita punya catatan kritis. Oke. Salah satu catatan kritis kita itu soal dana. Bapak memilih mana ini? AHY jadi presiden tapi Bapak gagal jadi gubernur. Tapi AHY atau tidak, AHY tidak jadi presiden, Bapak yang jadi gubernur. AHY jadi presiden. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Ya, silakan Pak, minum Pak. Ada tisu. Oke. Hari ini episode lanjutan dari Saraba Channel. Kemarin saya mengundang mantan gubernur. Kalau ini mungkin bakal calon gubernur nanti nih. Amin. Tepuk tangan. Amin. Bapak Anwar Hafid. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Kursiku aman Pak ya? Aman. Cukup, insya Allah. Cukup kayak kemarin. Ya. Apa kabar hari ini Pak? Baik ya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini di Palu dalam rangka apa ini Pak? Reses apa? Ya, dalam rangka reses dan tentu memang kehadiran saya di sini ini sudah lama saya nantikan. Wow. Pak, itu urusan tende saya, Bapak tidak usah. Oh. Jadi Pak, sebelum saya kan tahu Bapak sekarang anggota DPR RI, Komisi 2, tapi saya flashback dulu sedikit. Bapak kan pernah jadi kepala desa. Itu di mana Pak lalu? Saya pernah jadi kepala desa itu tahun 1991. Oh, belum lahir saya itu. Ya. Di mana itu Pak? Di salah satu desa di Kabupaten Luwu. Luwu itu di Kecamatan Bastem. Oke. Namanya Desa Rantebala. Rantebala. Ya. Oke, di sana Pak ya? Di sana. Saya itu bingung, kalau dari tahun 91 kan belum ada ADD itu Pak. Ya. Kok Bapak mau jadi kepala desa? Kalau sekarang orang berebutan kepala desa Pak. Ya, memang betul sekarang. Kalau dulu itu bagaimana? Memang ya di masa-masa dulu itu kan kepala desa memang yang ada dulu waktu itu hanya IDT. IDT itu apa? Ya, Bandes sama sudah ada Bandes sih sebetulnya Oke. waktu itu, tapi tidak sebesar dana desa sekarang. Oh, dana desa sekarang besar. Wah. Tapi Bapak kok mau jadi kepala desa? Jadi waktu itu saya kan jadi kepala desa itu karena memang penunjukan. Oh, penunjukan. Penunjukan. Oke. Berarti sebenarnya mau. Yang namanya kita abdi negara Oh, iya. waktu itu baru selesai pendidikan di iya. APDN kan. Oke. Jadi akhirnya ditunjuklah sebagai kepala desa. Ya, ditunjuk kepala Oke. desa. Tapi biasanya orang kalau pejabat begitu kan paling 1-2 tahun. Ini malah saya 6 tahun. Oh, luar biasa. Apa yang bikin betah, Pak? Sebenarnya yang bikin betah saya itu awalnya sebenarnya saya stres juga masuk jadi kepala desa di tempat yang cuma naik kuda bisa ke sana, tidak ada Sekarang mobil. Kepala desa tiada yang stres, Pak. Tapi lama-lama saya menikmati juga ternyata mengabdi kepada masyarakat, sekalipun ada prinsipnya orang katanya orang biar kecil, Iya. ya kalau itu kepala lebih bagus daripada besar tapi ekor. Wow, tepuk tangan. Luar biasa. Terus Pak, setelah selesai jadi kepala desa, Bapak jadi Bupati Morowali langsung atau? Oh tidak, itu perjalanannya panjang. Ya, Jadi panjang. kepala Singkat saja, Pak, ya. selesai Ya. kepala desa, terus jadi sekcam Sekcam di Mangkutana. di Lu juga. Di Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan juga. Kemudian setelah itu jadi camat di Sorowako. Oh, di sana juga. Ya, 5 tahun jadi camat, kemudian jadi kepala bagian pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur. Terakhir asisten 1 di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Berarti pegawai negeri Bapak kan? Pegawai negeri asli memang. Dulu mencalonkan itu harus mundur kan, Pak? Dulu belum. Oh, pantas Bapak berani dulu. Ya, dulu kita berani. Lanjut, Pak. Nah, terus tahun 2007 saya mencalonkan diri menjadi bupati di Morowali. Oke. Ya waktu itu sih ya modal-modal nekat juga Modal sih nekat, sebenarnya, karena yang kita lawan juga bupati, Siapa sekda, Bapak lawan lagi? Pak Bupati Pak Datlin Tamalagi almarhum, kemudian Pak Hairudin NZ, Oke. kemudian ada Pak Zainal Abidin. Oh, iya. Kemudian ada Pak Kepala Dinas Pertambangan Morowali waktu itu. Jadi 5 calon. 5 calon. 5 calon. Bapak dapat kursi pertama atau dapat suara pertama? Ya, itu pun selisih dengan yang kedua itu sangat tipis. Tipis, Pak ya? Hanya 306 suara waktu itu. Tapi saya ini mau tanya dulu, Pak. Kenapa Bapak pengen mengabdikan diri ke Morowali pada saat itu? Morowali kan, wah mohon maaf ini, Pak. Dari kehidupan di sana zaman dulu.
Iya, jadi memang Morowali justru itu yang menjadi saya tertarik. Oke. Saya kan bekerja birokrat itu di daerah yang cukup mapan sebetulnya. Luwu Timur, Sorowako itu kan terkenal mendunia. Iya. Nah, saya di sana jadi camat di daerah nikel itu. Tapi saya lihat daerah saya itu memang luar biasa terkebelakang. Orang Palu itu sering istilahkan katanya kalau ke Morowali itu 4B. Apa itu B? 4B. Bangka, Wah. bengkok, bongko, baru tiba di bungku. Luar biasa, Nah, 4B itu, ya. 4B. Nah, Jualannya luar biasa. wah, Oh. luar biasa waktu itu. Nah. Hmm. Terus Pak? Nah, saya mencalonkan dan terpilih, alhamdulillah. Ya, mulailah di situ. Saya juga bingung juga pertama-tama di Morowali Apa mau itu. dikerjain? Mau kerja apa, daerah yang sangat luas, kan masih Morowali Utara waktu Iya, itu. iya, iya. Kemudian jalannya memang yang di aspal itu saya hitung kira-kira paling banyak itu 7 kilo yang teraspal. Depan kantor bupati itu mana ada, enggak ada aspal di situ. Boro-boro mau ke Bahodopi sekarang sampai ke Kendari. Parah itu. Terus listrik 6 jam. 6 jam sekali hidup. Iya, Setelah 6 jam mati. Wah. Nanti maghrib lagi baru sampai jam 12 malam. Itu saja. Nah, jadi memang kalau orang dekatan sedikit Mik. kalau orang bilang Oh, ya. ya ini mohon maaf ya, mungkin tidak bermaksud seperti mengatakan bahwa Morowali itu dulu memang sangat-sangat terkebelakang. Iya. Betul itu Pak. Saya juga saya Pak terus terang begitu saya sempat menulis status tentang Morowali. Kelak hidup itu harus seperti Morowali menurut saya. Mekar kemudian berkembang. Jangan seperti Tommy J. Pisa, layu sebelum berkembang. Saya Pak, yang saya ingat, saya kebetulan pernah dekat dengan orang Morowali juga, mahasiswa. Oh begitu. Wah, ini dia. Saya ingat itu, Bapak punya program setiap semester katanya anak-anak dari Morowali yang kuliah di sini dapat semacam beasiswa atau apa? Iya, jadi dulu pemikiran saya begini. Saya ini orang yang susah hidupnya. Dari orang tua juga yang susah. Dan saya kuliah itu memang benar-benar perjuangan orang tua luar biasa. Nah, saya berharap keluarga saya di Morowali yang hidupnya sama dengan saya, itu juga mereka bisa kuliah. Oke. Nah, saya coba memotivasi orang tua waktu itu bahwa dengan saya bilang begini, kuliah gratis. Kuliah gratis. Ya, karena saya orang belum tahu dari mana. Ya, gitu. kuliah gratis itu maksudnya saya akan beri bantuan SPP setiap tahun kepada seluruh mahasiswa Morowali. Wah, luar biasa Ya. itu Pak. Jadi- Tapi uangnya dapat dari mana Pak? Kan PAD kecil. Ya, PAD waktu itu kecil, tidak seperti sekarang Iya, kan. Itulah. Jadi saya memang waktu itu APBD kita itu kita arahkan dulu kepada hal-hal yang sifatnya mendasar buat rakyat. Oke, contoh. Pendidikan gratis, Oke. mulai dari SD sampai perguruan tinggi tadi itu saya kasih bantuan. Terus kesehatan. Oke. Kesehatan itu siapa saja rakyat Morowali yang mau berobat di kelas 3 di rumah sakit manapun di Indonesia ini, Iya. Pemda yang bayar. Wah, luar biasa itu. Jadi itu dulu kita bikin. Jadi dengan cara itu saya lihat masyarakat termotivasi. Padahal tadi pikirnya anaknya mau sekolah kan, mau kuliah. Jadi keluarga-keluarga saya itu yang saya biasa datangi. Sepupu saya di mana? Dia bilang sudah ada di Palu, ada di Makassar. Dia bilang kan sudah gratis kuliah. Padahal cuma SPP. SPP-nya. Tapi semangat ini sebetulnya yang ada yang saya lihat. Oke. SPP-nya juga kan tidak terlalu banyak sebetulnya. Tapi kali banyak. Ya, waktu itu saya pernah memberi beasiswa itu 4.000 lebih mahasiswa. Wah, luar biasa itu. Itu saya bingungnya dapat uang dari mana? PAD kecil dulu belum ada IMIP Pak ya? Ya. Dulu belum ada IMIP. Jadi saya sebetulnya orang yang sedikit nekat ya. Iya. Jadi kepala daerah itu kan saya selalu begini. Dengan pendapatan daerah yang kecil, kita harus punya terobosan sebetulnya. Oke. Dan terobosan ini sebenarnya ya orang bilang ini tidak bagus. Oke. Tapi kalau menurut saya demi rakyat ya tidak ada masalah. Apa itu Pak? Terobosan Jadi apa? pertama saya selalu defisitkan itu APBD. Wah. Maksud saya begini. Jadi kebutuhan pokok dasar masyarakat itu yang saya bayar dengan uang yang ada. Oke. Nah, untuk bisa membangun fisik itu saya menggunakan defisit itu. Oke. Jadi setiap tahun
misalnya jalan kita sudah kerja misalnya 5 kilo, tapi bayarnya nanti tahun depan. Waduh, bau utang. Ya bautang namanya. Ya, karena kalau tidak begitu dengan APBD yang sedikit itu kita akan terlambat. Iya. Lompatan kita tidak akan bisa. Iya betul. Karena saya pernah dengar waktu itu Bapak sambutan, lupa saya di mana. Bapak bilang begini, saya ini ibarat kata orang tuanya morowali. Orang tua itu kalau mau anaknya sekolah kendati bau utang. Nah, Jadi itu yang Bapak istilahkan. ya, itu kira-kira prinsip saya bahwa saya juga mencontoh negara Indonesia ini juga bisa Utang. membangun karena utang Iya juga. betul. Nah, jadi sepanjang utang itu kita gunakan untuk kepentingan rakyat itu bagi saya itu tidak masalah. Iya betul. Cuma memang sedikit kita repot karena kita harus berhadapan tagihan Iya. dan tagihan itu kita harus bayar di tahun berikutnya. Iya. Nanda kontraktor di sana itu. Ya, memang waktu itu kontraktor agak setengah mati, tapi saya bilang ya kita sama-sama berkorban untuk rakyat lah. Betul betul. Di saat-saat kita tidak punya PAD yang cukup waktu itu ya. Betul betul. Tapi alhamdulillah setelah ini kita benahi, kemudian kita istilah orang menanam ya. Iya. Ya alhamdulillah sekarang Sudah bisa dinikmati. sudah panen sekarang. Iya. Makanya Bahkan ada Morowali Islamic Centernya Pak. ya Keren. tahun kedua itu sudah mulai kita panen. Iya, tahun kedua sudah bisa kita rasakan Ya. dampak dari kepemimpinan Pak Anwar Hafid. Itu Nah, sekarang Bapak di DPR RI. Di DPR RI Komisi 2. saya sayangkan itu, Pak. Hmm. Harusnya Bapak tetap di Komisi 9. Iya. Karena di betul. sana banyak. Wah. Kenapa Bapak pindah? Jadi begini, orang selalu bilang bahwa komisi yang paling ditakuti di DPR RI itu adalah Komisi 2. Iya, alasannya. Alasannya karena orang takut pindah di situ. Karena kering. Orang bilang katanya ya istilah-istilah Iya. saja ya. Orang bilang itu komisi air mata di situ. Tapi bagi saya ada beberapa hal yang saya nikmati di situ. Iya. Di Komisi 2. Yang pertama banyak hal kebijakan negara itu justru ada di Komisi 2. Iya, betul. Kebijakan strategi negara ada di situ. Kemudian yang paling penting bidang tugas Komisi 2 itu memang saya punya itu basic. Basic Iya, saya. betul, betul. Jadi saya itu orang yang selalu bekerja berdasarkan basic. Betul, betul. Kalau tidak sesuai basic saya tidak mau. Iya, iya. Pantas Bapak pindah di Komisi 2 Ya, makanya di Komisi 2 itu komisi pemerintahan saya menikmati di situ. Iya, dan lumayan vokal loh. Ya, sekalipun misalnya ya memang tidak sama di Komisi 9. Komisi 9 itu komisi paling enak. Iya, bantuan banyak. Wah, bantuan waktu saya Komisi 9 itu staf saya setengah mati membagikan bantuan. Iya, saya juga sempat dapat biskuit bayi. Ya, misalnya itu luar biasa. Tapi kemudian saya berpikir bahwa ya agak bingung juga saya kalau orang bicara soal kesehatan. Iya, karena tidak didalami ilmu. Saya tidak dalami ilmu Iya. itu. Kecuali dari Komisi 2 ini kan memang Kemendagri. Ya, Memang dari Bapak Kemendagri, memang kan. pemilu, Pemilu. soal Menpan RB, Iya. kan itu. Dan Bapak ini belum pernah kalah pemilu loh. Nah, Dijegal pernah. kejegal pernah. Pak, Komisi 2 apa yang sedang Bapak perjuangkan? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama misalnya soal bagaimana mafia tanah di Indonesia ini luar biasa. Iya, iya. Lumayan vokal Ya, Bapak itu. persoalan-persoalan pertanahan. Dan kita di Sulteng ini persoalan pertanahan juga banyak sekali. Betul, betul. Nah itu yang sementara kita sekarang lagi mendorong untuk revisi undang-undang pertanahan. Oke. Sehingga mudah-mudahan dengan undang-undang ini nanti perlindungan terhadap hak-hak masyarakat soal pertanahan itu akan lebih baik. Lebih jelas. Ya, akan lebih jelas. Oke. Ya. Selain itu Pak, Bapak saya lihat cuitannya Bapak juga terakhir. Menciderai demokrasi. Oh iya iya. Yang panjang memperpanjang presiden. Ya, jadi Ya, begini. periode presiden. Kan kita Kenapa itu, Pak? Dan begini, kita kan sebenarnya perjalanannya sudah panjang membahas soal pemilu ini. Iya. Awalnya itu semua fraksi sepakat bahwa undang-undang pemilu kita akan revisi. Oke. Tapi dalam perjalanannya kemudian pemerintah tidak mau merevisi. Iya. Dan kita juga sepakat, Demokrat sepakat bahwa kita sepakat ya tidak akan merevisi undang-undang pemilu, berarti pemilu tetap dilaksanakan 2014. Iya, 2024. 2024. Iya. Dan setelah kemudian kita juga baru-baru ini sudah menyepakati bersama bahwa tanggal 14 Februari 2024 itu adalah pemilu dan pilpres. Pilpres dan pileg ya. Nah, Iya. dan pileg kan. Nah, kemudian kita juga sudah memilih KPU yang baru, Bawaslu Iya, yang baru. oke.
Jadi kemudian ada lagi Wacana atau sudah bahwa wacana ya? harus memperpanjang masa jabatan Presiden. dan juga yang lain, bukan cuma presiden sebenarnya. DPR Perpanjangan RI termasuk begitu? DPR RI. Saya secara pribadi ya sebetulnya fine aja buat saya. Tapi kan kita tidak berpikir begitu. Kita harus melihat bahwa untuk membangun Indonesia ini maka sesungguhnya kita harus bangun demokrasinya dulu. Karena demokrasi yang baik akan melahirkan negara yang sejahtera. Makanya Bapak bilang itu menciderai demokrasi. Sangat menciderai karena berapa banyak nyawa aktivis 98 betul. itu harus meregang nyawa memperjuangkan, dan salah satu yang perjuangkan itu adalah masa jabatan presiden. Iya, betul. Dan itu sudah menjadi komitmen bersama bahwa masa jabatan presiden hanya 2 periode. Ini 2 periode tapi diperpanjang. Diperpanjang, dan itu tidak ada landasan hukum apa-apa. Tidak ada aturannya. Masa kita hanya memperpanjang masa jabatan 1-2 tahun kemudian kita harus menabrak misalnya Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Pemilu. Kan terlalu besar risikonya buat negara ini. Tapi Bapak bukan karena jengkel Jokowi nih. Kalau saya sih sebenarnya dalam setiap kesempatan kalau Bapak Presiden ini ya saya memberikan apresiasi atas kinerja beliau. Cuma ketika ada orang yang misalnya menyampaikan sesuatu, dan saya yakin ini bukan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi dari siapa dan? Pasti ya orang seperti misalnya yang menyampaikan kemarin kan. Dan kita tahu semua dari partai mana yang menyampaikan itu. Dari Lord. Kalau istilah orang sekarang dari Lord. Lord Luhut katanya. Kalau kami di Demokrat kan jelas. Jelas ya Pak ya. Itu jelas. Fatsunya Partai Demokrat itu jelas memperjuangkan demokrasi. Pak, saya pengen buka-buka pertanyaan dulu sambil kita jalan-jalan Pak ya. Boleh. Saya sebenarnya masih banyak pertanyaan untuk Bapak, tapi ini juga banyak yang menyimpan pertanyaan. Jadi saya tidak enak kalau tidak bacakan. Kita baca satu-satu Pak ya. Ini saya harus mulai dari mana ini? Banyak soalnya ini. Bapak boleh komentari, boleh juga tidak. Ini dari Rizaldi. Apa syarat menjadi seorang pemimpin seperti Bapak yang selalu rendah hati? Wah, ini tende jatuhnya. Jadi saya melihat bahwa kepemimpinan itu mungkin karena saya berasal dari keluarga yang memang biasa-biasa saja. Jadi kehidupan itu sudah tertempa dari awal biasa-biasa saja misalnya. Kemudian yang kedua, saya memang dilahirkan bersyukur sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan saya anugerah yang luar biasa. Anugerahnya itu apa, Dinda? Yang pertama, anu gratis, bukan? Ya. Yang pertama, saya itu diberi anugerah ilmu. Jadi spesialis. Kalau saya juga saya spesialis pemerintahan. Saya kuliah di APDN. Kemudian saya juga S2-nya bisnis pemerintahan. Kemudian sekarang ini insya Allah Dinda doakan mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan ke depan ini saya juga bisa menyelesaikan S3 saya di IPDN. Amin. Dari sisi ilmu. Kemudian yang kedua, bersyukur juga karena Allah memberi saya kesempatan meniti karir memang di pemerintahan. Jadi kalau secara keilmuan saya insya Allah kalau saya S3 berarti sudah spesialis. Kayak dokter sudah spesialis. Bisa buka praktik. Sudah bisa buka praktik. Yang kedua pengalaman. Pengalamannya mulai dari kepala desa, camat, bupati. Anggota DPR RI ini. Tinggal 2 saja ini yang menjadi cita-cita saya. Apa? Menteri? Ya, jadi gubernur atau jadi presiden. Amin. Luar biasa. Ini saya bacakan lagi Pak ya. Ini cuma sapa-sapa. Ini Agung. Halo Pak Anwar, tetap jadi orang baik. Jadi di sebagian teman-teman memang menganggap Pak Anwar ini adalah orang baik karena sering banget tegur sapa gitu. Bahkan WA aku biasa dibalas gitu. Biasa juga tidak. Ini Alfayat, apakah cocok? Wah, ini agak nih. Jangan syok. Apakah cocok apabila Pak Hidayat berpasangan sama Pak Anwar maju dalam pilgub yang akan datang? Iya. Iya, kalau Pak Hidayat itu kan sama dengan saya. Iya. Beliau itu sahabat saya dan kami pernah satu asrama. Jadi dulu pun juga kami sudah sebenarnya pernah punya rencana bersama gitu. Dulu ya? Iya.
Tapi karena mungkin takdir Iya. berbeda, beliau bisa jadi calon, saya tidak bisa jadi calon. Wah, gitu. takdir partai Ya, tidak jadi mungkin. kalau secara pribadi saya dengan Pak Hidayat itu adalah dua sahabat yang sangat dekat. Oke, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak Tidak ada yang mungkin. tidak mungkin. Ya. Dan cocok ya, cocok. Ya, saya sangat cocok dengan beliau. Iya, iya. Ini lagi Ilham, Pak, boleh dijelaskan sedikit tentang Komisi 2 ini sudah Bapak jelaskan tadi. Izamul Haq untuk wakilnya nanti kan dah kira-kira masih Sigit. Iya. Kayaknya Sigit sudah sibuk dengan Vladika. Iya, kayaknya Pak Sigit kan sudah menasional sekarang. Iya, sudah beliau. nasional. Tidak tahu apa dia masih mau pulang untuk urus Sulteng atau tidak. Mungkin dia sudah mau urus nasional. Iya. Kalau Saya saya ketemu beliau biasa saya bilang saya sudah panggil menteri beliau. Oh, sudah panggil menteri. Ya Menpora. Karena juga sudah jarang juga di Palu. Ya. Mungkin kepentingannya sudah ada. Mohon maaf. Karena Vladika tidak lanjut saya lihat. Oke, ini lagi Pak. Saya tidak mau bertanya. Intinya Komyu ini berkualitas sekali 2024. Iya. Ini dari Milad. Mhm. Ada komentar Pak? Iya, jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, semua orang manusia itu punya keinginan, punya cita-cita ya. Iya. Nah, dan saya sudah sampaikan, saya meniti karir ini, saya pernah dari kepala desa, camat, kemudian bupati. Ya tentu karena sudah ada dasarnya, kalau jadi cita-cita menjadi gubernur itu adalah sesuatu hal yang menurut saya Oke. itu mengalir. Oke. Ya. Wakilnya nanti saja. Ya, soal wakil itu kan kita belum tahu apakah kita nanti, kan sama aja sebetulnya gubernur dengan wakil. Iya. Kalau di mata saya ya, Iya, betul. sama saja kita jadi gubernur, kita jadi wakil itu sama, tergantung kita memanai tugas itu sebenarnya. Betul, Kan betul. antara gubernur dan wakil gubernur kan sebenarnya sudah punya tugas masing-masing. Betul. Hanya Tugas- saja untuk menjadi gubernur harus wakilnya yang betul. Ya, Karena mau menang ini. cuma kan biasanya orang melihat gubernur itu kayak ban serep saja. Iya. Padahal sebenarnya posisi wakil itu luar biasa. Iya. Penting juga Pak. Ya? Sangat-sangat penting. Tuh, Ada juga wakil yang tembak kerja Pak. ya, ada juga wakil yang cuma Diam, ya? kerjanya berdoa. Wah, dia pakai sarung biasa. Ya berdoa supaya 01-nya cepat mati. Atau cepat Diganti. tidak, saya kira Bercanda ini. bercanda ya. Bercanda. Antara gubernur dengan wakil gubernur, bupati dan wakil gubernur, bupati, presiden dan wakil presiden itu sebenarnya sudah punya tugas. Iya, tugas masing-masing. Jadi kalau orang tanya mau jadi gubernur atau mau jadi wakil gubernur, menurut saya itu sama saja. sama saja Pak. Sama saya. Oke. Jadi yang penting wakilnya itu nanti saja. Yang penting Bapak ini cita-citanya mau jadi gubernur. Ya, bukan Wah, cuma luar jadi gubernur kalau saya punya cita-cita. biasa. Jadi presiden. Jadi presiden pun ya saya punya cita-cita. Ah, Siapa benar. tidak Saya mau? menteri Pak ya. Ya. Menteri Infokom. Infokom. Ini menurut Bapak ini Fahri. Menurut Bapak apakah penunjukan AHY sebagai ketua umum sudah tepat mengingat bahwa AHY masih panjang karir militernya? Saya orang yang salah satunya itu sebenarnya awalnya ragu. Ya. Awalnya sanksi soal begitu beliau memutuskan untuk menjadi berkarir di politik. Iya, sayang Pak ya. Sayang sekali. Tapi kemudian dalam perjalanannya saya membersamai beliau, Iya. itu baru saya kemudian sadar seharusnya beliau itu sejak lama harus sudah ke politik. Oke. Beliau itu luar biasa, bukan karena ketum saya ya. Iya. Saya melihat beliau itu sangat cerdas, sangat cerdas. Oke. Sangat cerdasnya saya ukurnya yang sederhana ya. Beliau itu sekali ketemu orang dia tidak akan pernah lupa namanya. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita dalam satu tempat nih, Jam yang bau utang dia itu. dia asal Dia kenal satu kali, dia bisa sapa itu. Misalnya kita kumpul 33 ketua DPD misalnya. Dia ingat semua nama. Dia bisa satu nama dan tidak kurang satupun dengan termasuk detailnya. Detailnya. Nah ini Cerdas ukuran itu. kecerdasan. Betul. Yang kedua, beliau terpilih itu kalau ada orang bilang di luar karena anaknya Pak SBY. Iya. Tapi orang tidak tahu bahwa 1 tahun sebelum terpilih beliau itu sudah mendatangi seluruh ketua DPC di Indonesia. Termasuk Bapak. Termasuk kita di Palu Oke. ini. Di Palu 2 kali datang. 2 kali ya, betul. Hanya untuk memperkenalkan diri kepada kami ketua pemilik suara, kemudian beliau bercerita siapa tahu saya terpilih apa yang harus saya lakukan. Sangat Oke. aspiratif. Wah, luar biasa. Nah, saya lebih kagum lagi ketika kemarin
ada KLB abal-abal itu. Iya, Itu luar Muldoko, biasa. Itu Muldoko. saya lihat bahwa Iya. AHY itu seorang leader yang luar biasa. Bahkan Bapak menyurat Ya. ke Muldoko. Ya, Iya. tuh. Luar Luar biasa. Beliau itu adalah seorang yang sangat cerdas. Cerdas. Jadi pantas untuk Ya, apalagi memimpin. beliau masih sangat muda. Iya, energik. Muda adalah kekuatan, Pak. Ya, muda adalah kekuatan. Muda adalah kekuatan. Kemudian yang kedua, saya melihat juga ada semua sama dirinya orang Ada semua, itu. Pak. Nggak ada yang tidak ada saya lihat. Jadi bisa saya kasih masuk proposal ke dia kira-kira Ya gitu. kira-kira boleh juga. Kalau proposal ke saya saja, bisa ke sana. Luar biasa. Sama diri beliau itu ada, tidak ada. Lengkap ya, Pak. Lengkap. Iya. Kalau pemimpin itu kan misalnya dia muda, kemudian kalau Tidak bijak biasanya ya, orang tidak muda. bijak. Ah. Kemudian dia kan seorang mantan anak presiden Iya. misalnya. Kemudian dia pendidikannya tidak usah kita sebut Tidak lagi. diragukan lagi, Nah, betul. Tidak diragukan. Dan dia di setiap jenjang pendidikan itu selalu predikatnya luar biasa. Wah. Tuh. Jadi ini sudah pertanyaan Farid tadi sudah terjawab Ya, sebenarnya. kemudian masih ada lagi Wah, satu. ada. Tende terus, Pak, silakan. Ya, bahwa Mas AHY itu sekalipun ya tadi Iya. dia akan bisa menyapa siapapun di bawahnya. Wah. Dan dia mendengar. Dan dia hormat kepada senior. Dia hormat kepada orang yang lebih tua dari dia. Biasa Sekalipun dia diketum. Iya, biasa kan karena dia anaknya siapa. Ya, itu. Dia tidak hormat itu kepada yang kita sebetulnya kenapa waktu KLB itu tidak bisa berhasil? Iya. Karena tidak ada satupun ketua DPD di Indonesia ini yang tidak solid sama beliau. Dan itu bukan karena kami dipaksa. Iya. Karena memang hati. Iya, kalau Bahwa sudah inilah hati. pemimpin kami yang terbaik. Luar biasa. Bukan orang lain. Wah, keren. Luar tepuk tangan. Ini pertanyaannya lain sih. Tapi siapa tahu Bapak tertarik. Komyu tidak ada rencana mau gandeng ketua Karang Taruna Mantikolore jadi wakil gubernur nanti. Wah, Ini namanya Ujang, ketua Karang Taruna Mantikolore. Wah, jadi kalau saya sih sebenarnya Lebih Pak Anwar pasangan sedang swallow Ujang daripada ya, kau. Gila kau. siapapun Oh iya, siapapun ya. Kalau saya melihat bahwa pasangan itu kan sebenarnya dari hati. Iya. Saya belajar dari waktu bupati. Iya. Saya waktu itu ketemu Pak Wakil Bupati itu tidak pernah sebelumnya bersapa apapun. Oke. Saya tidak kenal beliau dari Manado, saya dari Luwu Timur. Wah. Kemudian kita ketemu di Palu, ketemu di pesawat saya ketemu, Oh, iya. begitu ketemu langsung cocok, sudah kita jabat tangan. Deal. Ya deal. Wah. Coba. Itu hati yang menggerakkan. Itu hati. Ya. Jadi kan orang bilang apanya lagi itu harus Harus chemistry-nya. Ya, chemistry-nya gitu. Chemistry-nya cocok baik. Jadi siap kalau memang Ujang chemistry-nya bagus ya Ujang saya pasangan. Gila kau Ujang. Tapi nanti kau ketemu dulu sama Pak Anwar Hafid aja. Siapa tahu Pak Anwar Hafid langsung jatuh, deal kita, oke. Ya. Tapi memang kau beban sih kalau kau jadi wakil gubernur, beban kau. Nanti dana semua ke Pak Anwar Hafid, kau tidak menyumbang. Jadi ada lagi nih Pak, ini agak sulit saya sebutkan namanya karena dia larang saya sebutkan namanya juga. Tidak ada rencana pasangan dengan Irwan Lapata. Bagi saya Pak Irwan Lapata itu adalah seorang yang jangankan wakil, beliau itu gubernur juga sudah cocok, sudah Pak. cocok. Jadi saya tidak dalam posisi untuk memasang-masangkan, jangan sampai beliau lebih tinggi makamnya daripada saya gitu kan. Betul. Saya tidak enak kalau misalnya ini dikira nanti saya pura-pura ini Kak. Bapak baca kan, betul kan? Iya betul. Pak, Pilgub 2024 ada rencana pasangan dengan Irwan Lapata. Ya. Saya tidak mengada-ngada loh Pak. Ya. Ini pertanyaan ada betul. Kalau saya sih dengan beliau sangat dekat. Sangat dekat Pak. Sangat dekat dengan beliau, dan saya sering bercerita diskusi sama beliau. Iya, betul. Jadi kan semua kita kan pasangan itu juga ditentukan sama juga jodoh. Iya. Nah, biar kita sudah pacaran Wah, betul. lama-lama kalau tidak jodoh tidak jadi Iya, juga. betul. Tapi biasanya kita tidak pacaran ketemu jadi. Iya. Harusnya Bapak juga waktu saya dekat sama orang Morowali Pak. Bapak masih bupati, tapi dia tinggal nikah saya. Bapak harus kasih hukuman dia. Waduh, coba cerita itu saya yang terpaksa jadi penghubungnya lagi. Iya, di CMA. Nanti dia nonton kita nih nak. Pak, saya sebenarnya penasaran. Bapak kan sudah di DPR RI, sudah senang. Saya sudah pernah dengar Bapak bilang gajinya DPR RI sekian. Kotornya itu, bersihnya itu, belum kotornya. Bahkan Bapak bilang begitu.
kok mau repot-repot mau jadi gubernur lagi? Saya begini, saya selalu berharap itu, ya mungkin ya, karena saya dari birokrat, Iya. terbiasa eksekutor. Jadi kalau ada misalnya usulan masyarakat itu Bisa langsung saya bilang, eksekusi. Oke, jadi pengalaman 10 tahun jadi bupati ya. Oke. Bupati punya anggaran, begitu masyarakat bilang, Pak, kami butuh ini, langsung eksekusi. Oke. Jadi DPR ini itu proposal sudah 1 meter di rumah, tidak tahu berapa yang jadi. Jadi itu malu juga sebenarnya ya. Betul. Malu juga kita karena harapan masyarakat terlalu besar, tapi kita tidak bisa memenuhi Karena itu. kolektif kolegial itu, Ya, Pak ya. kolektif kolegial itu, dan ini kan berkaitan dengan pemerintah. Iya, betul. Biar kita mau, kalau pemerintah tidak Kita mau. kan cuma mengusulkan. Beda kalau kita jadi eksekutif. Tapi kalau eksekutif, begitu saya rapat misalnya, ada bilang, Pak, kami minta jalan kami diperbaiki. Iya. Saya tinggal panggil kepala Bapeda, kepala Iya, SPU. iya. Langsung Kerjakan eksekusi. itu. Ya. Itu yang membuat Bapak lebih ingin jadi gubernur, Ya, itu meskipun mohon sebetulnya. maaf gajinya kecil daripada Ya, DPR RI. kalau secara pribadi sih sebenarnya pribadi ya. Iya. Di DPR RI itu Iya. kehidupan pribadi kita lebih bagus. Iya, ada rumah dinasnya juga di Ya, sana. rumah dinasnya ada, kemudian kita kan di Jakarta. Di Tidak banyak orang baru minta proposal. Paling kita reses saja baru ketemu. Orang berpikir, Iya. paling orang di Jakarta telepon kita ketemu. Iya. Tapi kemudian beban juga kan di DPR itu kolektif kolegial. Iya, itu dia. Jadi kalau ada masalah kan kita tanggung bersama. Betul. Kalau kita kepala daerah, seluruh persoalan itu kita yang tanggung jawab. Wah, itu Nah, bagus. tapi ada kepuasan di situ ketika kita bisa membantu masyarakat itu. Tapi tidak banyak istirahatnya itu, Pak. Ya memang tidak banyak istirahatnya. Bapak berani mengorbankan itu. Ya, kalau saya sih itu karena mungkin Basic dari dulu, Pak, ya? basicnya sudah melayani masyarakat dari dulu. Nah, itu biasa, malah saya terlalu enak hidup saya jadi DPR RI ini. Saya saja situ, Pak. Nah, Tapi Pak, ini mohon maaf ini Pak, saya melihat saya bukan praktikus politik yang handal, bukan pengamat politik. Tapi Pak, kalau Bapak tidak maju DPR RI, di Demokrat tidak ada suara lagi selain Bapak. Mohon maaf ini Pak, menurut saya. Siapa yang Bapak siapkan untuk DPR RI? ya, memang ini juga jadi bersalah kan? sedikit masalah misalnya. Tapi saya yakin sekarang ini dengan semangatnya teman-teman Demokrat banyak sebetulnya yang sudah bisa. Sudah bisa Pak ya? Banyak. Saya hanya khawatir itu Pak. Kalau Bapak mencalonkan gubernur tapi tidak ikut DPR RI, saya khawatir Demokrat kehilangan kursi di DPR RI. Saya khawatir meskipun saya tidak dukung juga Bapak. Coba Pak, kekhawatiran itu bisa Bapak jawab enggak? Iya, kalau Tidak mungkin WIM di DPR RI. Pak, ini kan begini. Tidak bisa kok WIM. Kan ini kan pemilu dulu. Iya, pemilu dulu betul. Pemilu dulu Februari. Iya. Ya kita ikut pemilu dulu. Oh, lah, itu tuh. gitu. Betul. Jadi semangat teman-teman di belakang gitu, Iya. mendorong. Berarti boleh saya nomor 2-nya Bapak di DPR RI. Ya, itu Supaya Bapak nomor gubernur, dua, saya DPR RI. tergantung suaranya kalau Itu sih sebenarnya kekhawatiranku Pak. Iya, Sebenarnya. benar. Saya hanya khawatir Demokrat tidak. Saya dulu lihatnya di Demokrat itu selain Pak Nur Hafid ada Ingkriwang itu ya, Ya, Pak ya. Pak Nah, Pit. itu juga Pak Pit Ingkri almarhum ya. Almarhum. Terus anaknya juga yang sekarang Ya, sudah jadi Bupati Pak Poso. Nah, kalau tidak ada itu, wah siksa Demokrat. Ya. Kalau Wim maju di DPR RI, langsung tumbang dia. Mohon maaf ini Wim. Saya mau tanya nih Pak. Saya mau tanya ini tidak pernah saya tanyakan di narasumber lain. Iya. Maksudnya ini pertanyaan-pertanyaan cepat yang Bapak harus memilih. Hmm. Bapak memilih mana ini? AHY jadi presiden tapi Bapak gagal jadi gubernur. Tapi AHY atau tidak, AHY tidak jadi presiden, Bapak yang jadi gubernur. AHY jadi presiden. Wah, luar biasa. Ada juga pertanyaan. Ini pertanyaan ini. Saya lupa tadi siapa yang tanya. Oh, namanya Safei. Dia tanya tentang Irwan Lapata, Kasman Lasa, atau Hidayat Lamagarate. Saya tidak tahu ini persoalan apa, tapi Bapak mau jawab silakan. Iya, Irwan Lapata, Kasman Lasa, atau Hidayat Lamagarate? kalau saya sih tiga-tiganya terbaik. Oh tidak, harus salah satu Pak. Harus salah satu nih Pak. Ini saya mau tahu ini ketegasan Bapak ini. Ini kan belum tentu calon wakil gubernur, belum tentu. Ya. Siapa tahu dari soal pertemanan Ya. apa. Irwan Lapata, Kasman Lasa, atau Hidayat Lamagarate? Kalau Pak Kasman kan Ini politisi begitu, senior. terlalu banyak. Langsung jawab. Pak Hidayat senior. Kalau yang selevel dengan saya itu Pak Irwan. Wah, tepuk tangan luar biasa.
sudah terjawab itu sebenarnya. Tanda-tanda 2024. Pak, saya terima kasih nih Bapak sudah datang ke Saraba Channel. Saya sebenarnya pengen ngobrol lama, tapi juga karena kondisi kipas angin saya panas. Jadi nanti bisa kita ngobrol-ngobrol di tempat lain lagi, Pak. Saya juga sih berharap siapapun gubernur Sulawesi Tengah, yang lebih penting adalah kesejahteraan masyarakat. Cuman Pak, saya lihat juga Bapak kemarin sempat komentari tentang IKN. IKN menurut Bapak itu bagus untuk mendorong ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah. Tapi Bapak menyuruh nunda juga, bagaimana itu? Jadi begini, IKN itu sebenarnya bagi kita sangat penting. Cuma kita juga perlu, kenapa kami sarankan supaya kondisi keuangan kita selama masa pandemi ini kan sudah sangat terpuruk. Parah itu. Kondisi keuangan negara juga begitu. Oke. Nah kalau kita misalnya, yang mana nih mau dahulukan? Iya, oke. Pemulihan ekonomi dulu, atau kita membangun ibu kota negara? Bukan itu salah satunya? Ya, kalau kita membangun ibu kota negara itu loh 460 triliun. Triliun, luar biasa juga. Kalau itu. kita sedot semua di situ, pemulihan ekonomi habis gimana? kita. Betul. Nah, jadi maksud kami di Demokrat itu, kami setuju, sangat setuju soal IKN. Bahkan kita menyetujui undang-undang itu. Tapi kita punya catatan kritis. Oke. Salah satu catatan kritis kita itu soal dana. Oke. Artinya itu bisa bertahap. Kan ini kan ada gambaran orang bahwa 2024 itu harus jadi. Tidak mesti jadi 2024. Ya. Jadi siapapun presidennya yang baru nanti kan itu sudah undang-undang. Oke. Wajib untuk melaksanakan itu. Nah, yang jadi pemikiran orang itu kan harus selesai 2024. Tidak mesti terlalu buru-buru ya. Iya. Okay. Artinya kalau misalnya mulai sekarang kita bangun. Oke. Tapi mungkin nanti ya pengalaman negara-negara lain itu kan bukan 3-4 tahun selesai. Iya, itu butuh sampai 10 tahun, puluhan tahun. Betul, jadi betul. Ya itu sebetulnya. Iya. Jadi kami dukung tapi dengan catatan. Sabar dulu. Ya. Iya. Pemulihan ekonomi dulu. Pemulihan maksudnya sabar dulu untuk satu kali kita bangun. Oke. Kita bertahap mulai tahun ini memang sudah boleh. Oke. Tapi bertahap dulu. Pentingkan dulu pemulihan ekonomi kita. Oke. UMKM kita harus maju dulu. Iya. Saya suka sekali AHY itu. Dia Ya. selalu setiap hari Jumat dia promosikan jualan-jualan UMKM. Ya. Bagus itu ketua umum, Itu. luar biasa itu. Bapak juga begitu. Termasuk Saraba itu kan. Iya. Itu Bapak promosikan. Minum dulu. Bapak tadi bilang Saraba dulu dong. Makanya saya bilang ini Saraba dulu dong. Wah, silakan. Karena masih ada pertanyaan nih. Saya lupa tanya. Ini dari Dika, Pak. Dia tanya, kenapa semua membutuhkan BPJS? Itu jadi persoalan itu, Pak. Iya. Jadi sebetulnya niat pemerintah ini kan undang-undang. Oke. BPJS ini kan mandatori, kewajiban. Untuk tahun 2000 rencana itu 2024, Oke. Indonesia ini 100% UHC itu. Universal Health Coverage. Oke. Seluruh rakyat Indonesia harus punya tanggungan. Ya, mereka masuk. Nah, Oke. ini kan sebetulnya saya waktu diskusi di TV One dengan BPJS, saya bilang Anda itu jangan keenakan. Anda keenakan mau mencapai target, tapi Anda menyusahkan orang lain. Betul, Pak. Gitu. Masa untuk jual beli harus menjadi syarat itu? Itulah jual beli tanah. Tidak Jual cukup beli ke tanah. fotokopi KTP. Ya, kenapa harus? Tapi tujuannya itu tadi. Oke. Nah, saya sarankan di Batam juga saya bicara begitu waktu kita kunjungan. Jadi boleh dilakukan itu, tapi rakyat harus dipermudah. Oke. Contoh misalnya, ada masyarakat kita belum punya BPJS, itu seharusnya di tempat-tempat pelayanan Kesehatan. bukan di pelayanan akte jual beli itu. Pelayanan administrasi. Itu harus ada orangnya BPJS di situ. Oke, stay di situ. Stay di situ. Jadi tidak lagi dia urus ke sana. Jadi begitu datang, Wah, mereka keren. langsung didata, berikan kartu BPJS sehingga bisa dia dilayani. Wah, gitu. itu bagus. Kalau kita Gitu. dari sana sudah mengurus administrasi, belum ada Ya, kartu, atau salah. tidak begini, saya sarankan terima dulu prosesnya. Iya, betul. Nanti kalau sudah selesai semua, Iya. kan tidak mungkin satu hari itu juga selesai akte jual beli. Betul. Butuh waktu 3 hari. Nah, kasih tahu semua saya proses ya. Nanti Sembari. pada saat mau terima sudah jadi juga BPJS. Betul. Kan begitu Jadi memudahkan sembari masyarakat. proses jual Ya. beli tanah itu sembari juga Tujuannya bagus sih, Oke, tujuannya oke. bagus karena kita ingin seluruh rakyat Indonesia ini sudah punya jaminan kesehatan. Cuma caranya itu jangan sampai kementerian lembaga ini pakai kacamata kuda. Oke.
Pokoknya begitu impresnya begitu, dia laksanakan begitu, tidak Langsung boleh. begitu, Harus ada diskresi yang dibuat supaya masyarakat tidak susah. Betul. Saya terus terang Pak, saya juga bukan pengguna BPJS. Sampai sekarang saya belum punya BPJS Pak. Nah itu kan contohnya salah satu. Saya salah satunya karena ini Bapak bisa yakinkan saya. Apa sebenarnya pentingnya BPJS ini Pak? Jadi penting sebenarnya ada kan dua Karena misinya BPJS. banyak per bulan itu yang bikin sumpur harap Pak. Yang pertama sebenarnya BPJS itu kan kerja gotong royong. Oke. Jadi memang orang kenapa malas BPJS karena dia sekalipun tidak sakit dia membayar. Itulah. Betul itu Pak. Tapi Anda juga tidak sadar sebenarnya bahwa Anda telah beramal yang begitu besar pada orang lain. Wah, gitu. kalau amal saya sudah mohon maaf. Nah, bisa komentar ini. Jadi itu sebenarnya. Yang kedua, kan sebenarnya kita mau ikut peserta BPJS itu jadi persoalan juga karena misalnya kita kepala rumah tangga. Oke. Kalau kita sendiri boleh. Iya. Tapi ini kan tidak boleh. Betul. Harus semuanya. Harus semua. Kalau uang kita misalnya cuma menanggung satu orang. Nah, itulah makanya dulu waktu saya jadi bupati, saya bupati yang tidak integrasi dengan BPJS. Iya. Pak Longki itu masih tahu betul berkali-kali. Anwar, kau tanda tangan cepat itu. Tidak mau. Saya tidak mau. Nanti setelah saya berhenti jadi bupati, nanti bupati baru yang. Oke. Karena masyarakat saya dulu begitu, Rinda, waktu di Morowali. Iya. Kak, nanti dia sakit, baru dia pergi berobat. Iya. Masuk kelas 3, saya ikuti. Saya punya BPJS daerah. Oh, ada BPJS sendiri. Dia saya bikin sendiri. Wah, keren. Nah, akhirnya kalau dia sakit di Jakarta, petugas pergi di sana. Sampai dia sembuh baru kau bayar. Wah, keren. Wah. Luar biasa. Nah, itu. Dan waktu itu hanya 10 miliar satu tahun. Hanya, Bay. Sekarang dengan integrasi BPJS itu sampai 40 miliar. Oh, luar biasa itu. Nah, itu juga yang menjadi kendala sebenarnya sekarang ini. Oke, saya habis ini langsung urus BPJS lah. Ya. Saya karena Pak Anwar Hafid, saya jadi yakin untuk urus BPJS. Ya, Jadi kalau amalnya sebenarnya amal. Oke, siap amal. Ya. Jadi Pak Anwar Hafid ini sedangkan meyakinkan saya untuk bikin BPJS bisa, apalagi meyakinkan saya untuk coblos dia jadi gubernur. Amin. Ini pertanyaan terakhir juga ini dari Iya. dari Reni. Saya tidak bawa titip pertanyaan, tapi saya cuma mau bawa foto dengan Pak Anwar Hafid, boleh? Masya Allah, alhamdulillah. Boleh dong, Pak Anwar Hafid. Sangat boleh. Sebenarnya saya yang sangat bersyukur kalau orang mau foto dengan saya. Karena kan biasa orang yang mau foto itu sama artis. Iya. Tapi kalau orang seperti saya ini orang mau bawa foto sama saya, boy, saya yang bangga dong. Bukan Iya, orang betul, yang bawa betul. foto yang bangga, saya yang bangga. Tapi kan Bapak tokoh daerah. Iya. Jadi semua orang pengen foto dengan Bapak. Ya kan, saya juga habis ini kan pasti ada foto bersama dengan Bapak lagi. Bangga lagi saya. Saya ini Pak, terus terang, saya sebenarnya bangga karena Bapak bisa hadir di sini. Karena kalau kemarin Pak Longki Janggola, oke lah, beliau mantan pejabat, tapi ini masih menjabat loh. Mau panas-panasan di sini, mau meluangkan waktu untuk Sahabat Channel, ini menurut saya contoh kepala daerah, calon kepala daerah yang harus diikuti. Tepuk tangan. Kira-kira tepuk tangan gitu melahirkan proposal tidak? Tapi Pak, saya terima kasih banyak ini. Dulu siapa tahu biasa ini Rizal Janggola, ada saya punya muazin di Masjid Jami. Namanya Rizal Janggola. Biasa dia punya pertanyaan. Silakan Rizal. Langsung jangkut terlalu banyak muka dimam. Pak, mau bertanya Pak, apakah pemindahan IKN itu akan merubah tentang sejarah? Karena kita ketahui selama ini di sekolah dasar dulu itu terjadi di Jakarta ataupun di Yogyakarta. Menurut Bapak bagaimana Pak? Iya, jadi kalau di historis IKN ini kan sebenarnya tidak merubah sebetulnya Jakarta. Jadi apa yang ada di Jakarta itu tidak ada yang merubah sama sekali. Jadi kita merubah, memindahkan sebetulnya ini pusat pemerintahan. Oke. Ya, seperti di negara-negara seperti di Malaysia, kan seperti itu, Amerika juga pernah melakukan itu. Jadi itu menjadi pertanyaan orang loh di Jakarta. Jadi apakah nanti pegangsaan timur dan sebagainya itu akan dirubah? Oke. Jalan proklamasi akan dirubah dan sebagainya. Nah, Tapi DKI akan dihilangkan nama ya, DKI, tidak lagi. Ya, ini yang lagi, jadi dia kan kalau sekarang kan daerah khusus ibu kota. Iya, DKI kan. Yang mungkin nanti akan daerah khusus tapi bukan ibu kota lagi. Gitu. Betul. Apa sudah puas Bapak? Ada lagi yang mau bertanya? Saya sudah mau berhenti nih. Nah, saya mau ke Sidondo. Oke Pak, terima kasih banyak. Sehat selalu Pak.
kalau jadi gubernur tetap datang ke sini Pak. Amin. Kapan-kapan Pak, Sahabat Channel kalau Bapak Siap. reses, Bapak Ya. undang lah Iyalah, juga. siap. Jadi saya bawa vlog di dalam mobilnya Bapak, saya lagi dengan Pak Nur Hafid. Oh gitu ya, itu yang Iya. perlu itu. Karena kan sebenarnya kita ini keluarga loh Pak. Iya, Ansar kan. Iya. Ansar itu mamanya itu saya punya tante. Nah, mamanya itu sepupunya papaku. Oh. Jadi sebenarnya kita ini keluarga Pak. Bagaimana? Bapak saya Itu perlu. Ternyata. iya keluarga gitu Pak. Iya. Saya lagi menempuh pendidikan S1 ini loh Pak. Kalau itu mah WA Jafri saja. Iya, Kalau oke. begitu. Terima kasih Pak, sehat selalu Siap, Pak. alhamdulillah, siap. Saya bangga Bapak bisa hadir di sini. Terima kasih juga Kak Opan, Ya. hanya Pak Nur Hafid sudah mengajak Pak Nur Hafid ke sini. Kalau bukan Kak Opan juga tidak akan jadi. Ya, Cuma iya. saya sayangkan beliau mundur jadi ketua Demokrat. Oh. Pertanyaan terakhir, Wim atau Ronald? ini harus bertanya. Kalau itu saya serahkan sama Pak Hidayat. Pak Kamun dia menjawab itu. Oke, terima kasih. Sahabat channel. Sarama dulu dong. Wah. Nah, Pak.